Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ma'asyiral muslimin, ibu-ibu, simbah-simbah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat karunia Allah dan sholawat kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati jajaran pimpinan ranting Aisyah Minggiran, baik jajaran ketua, sekretaris bendahara atau wakil-wakilnya, majelis lembagahnya, dan seluruh anggota pimpinan ranting Aisyah Minggiran yang tidak dapat saya sebutkan satu demi satu. Syukur alhamdulillah, semoga diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diperjumpakan. Sebenarnya sore hari libur Sabtu itu enak untuk jalan-jalan, ya, untuk santai. Tapi saya lihat ibu-ibu semangat. Tadi disampaikan oleh pimpinan ranting, sebenarnya yang tua cuma satu, ya, yang sepuh cuma satu, yang lain ikut jadi tua semua. Tapi saya lihat walaupun sampun sepuh bu, tapi masya Allah cantik luar biasa, cantik semua. Ya, luar biasa. Saya lihat cantik semua. Hanya saja pangapunten saya ndak doyan. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, bapaknya saya dan kawan saya. Ya, syukur alhamdulillah. Nabi Muhammad SAW itu mengingatkan kepada kita, warajulani tahabbani ilallah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dua golongan yang saling berjumpa, bertemunya itu karena Allah, wa tafarraqa alaihi, dan nanti berpisahnya juga karena Allah, maka ia akan mendapatkan naungan saat tidak ada naungan di yaumul mahsyar atau hari kiamat. Maka niatkan kumpul kita ini karena Allah, jangan karena yang lain. Kalau niatnya ke sini karena yang lain, nanti mesti kecewa. Pangapunten, ibu dandan ke sini niatnya kagem sinten dandannya? Dandannya berangkat pengajian untuk sinten? Untuk sinten? Untuk saya napa untuk sinten? Lillahi ta'ala. Masya Allah. Kalau untuk saya, kula pun mboten tertarik. Nggih. Gimana pun kalau usianya sudah 70, 80 didandani, tetaplah cantik, tapi yang muda enggak ngelirik, ya. Karena khawatir gumoh. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, artinya apa? Kita berangkat dari rumah berhias yang rapi, niatnya untuk menyempurnakan daripada niatan kita untuk berjumpa dalam kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada niat apapun, niatnya mencari keridhaan Allah. Kenapa kemudian keridhaan itu penting dicari? Dalam pembahasan ilmu tauhid, ibu bapak, siapa yang bertauhid dengan benar, maka ia akan mendapatkan atau mempunyai 3 cara pandang. Kalau tauhidnya benar, pasti akan mempunyai 3 cara pandang. Yang pertama, cara pandang yang pertama adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hakim. Napa? Hakim. Lah kalau Allah dijadikan hakim, berarti Allah itu yang menentukan mana yang menang, mana yang kalah, mana yang benar, mana yang tidak. Sehingga setiap amalan yang kita lakukan, pimpinan ranting Aisyah Minggiran ini
sedang berlomba di hadapan Allah dan yang menentukan kemenangan jurinya adalah Allah. Lah kalau jurinya Allah, kira-kira hari ini kita sedang lomba, mau serius atau santai, Bu? Serius, karena jurinya Allah. Contoh gini, saya kasih contoh. Ibu ini kan asli Jogja semua, nggih. Saya asli Jawa Timur, Lamongan. Lah, saat kemudian ada ibu masak soto Jogja. Lantas kemudian ada orang lain juga masak soto Lamongan dan saya menjadi jurinya. Padahal ibu menjadi juara sebelumnya masak kelas dunia. Tetapi jurinya saya. Saat saya memenangkan yang Lamongan, kira-kira itu sah napa mboten? Kok mboten pripun? Wong jurinya saya kok. Ya tetap sah. Anda juara dunia atau juara apapun tidak peduli. Ketentuan pemenang itu ditentukan oleh hakim atau juri. Artinya apa? Kita mengikuti apa yang menjadi selera hakim. Bukan kemudian hakim mengikuti selera Anda. Itu kalau lomba. Lah saat kita lomba di hadapan Allah fastabiqul khairat, maka kita mengikuti ketentuan Allah, bukan Allah mengikuti ketentuan kita. Lah kalau mengikuti ketentuan Allah, berarti apa yang dititahkan dan diperintahkan Allah itulah yang harus kita jalankan. Contoh, saat sudah disuguhi air minum, snack, maka makan minumnya dengan tangan kanan. Sebelum dengan tangan kanan mengucap bismillah. Itu salah satu mengikuti ketentuan Allah. Jadi kita sedang lomba ini. Termasuk ibu juga lomba. Ada lagi lomba karena kita sedang duduk di sini, ini lomba di hadapan Allah. Duduknya seseorang dengan seseorang kumpul-kumpul itu tidak boleh menciptakan keburukan. Contoh menciptakan keburukan itu apa? Ngerumpi, ghibah, rasan. Lah saya lihat di sini tidak ada yang rumpi, tidak ada. Karena kalau ada yang rumpi berarti sedang kalah berlomba di hadapan Allah. Pun ngacung sing rumpi sinten? Tidak ada nggih? Karena saya seneng ini ibu-ibu semua karena umumnya yang rumpi itu banyaknya bapak-bapak. Di sini yang bapak cuma 2, yang satu sedang di depan, yang satu ya ngambil video. Nah, jadi karena ini bapak-bapaknya nggak banyak, jadi insya Allah yang ngerumpi juga nggak banyak. Begitu nggih Bu? Ya, kalau ada kesalahan memang saya sengaja, ya, biar ibu-ibu pada mikir. Begitu nggih? Pun paham? Saestu sampun paham dereng nggih? Sampun nggih? Pun dipungkasi? Pun paham kok nggih ditutup mawon. Pun ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga puncak ketauhidan itu akan menjadikan cara pandang seseorang menjadikan Allah itu sebagai hakim juri di dalam perlombaan kehidupan. Sehingga saat di rumah masak sedang lomba, saat kemudian bersama suami sedang lomba, saat ngaji sedang lomba, saat di pasar sedang lomba, saat sendiri sedang lomba, saat bersama-sama sedang lomba, dimanapun kita sedang lomba dan wasit jurinya adalah Allah. Maka harus mengikuti ketentuan Allah agar tidak salah. Contoh, saat lomba di rumah bersama suami pulang dari kerja, jangan kemudian dibentak Bu. Kalau suami dibentak tambah kuru mangke. Ya, mesake sudah capek di luar, sampai rumah dibentak. Pak suami habis mandi terus anduknya ditaruh sembarangan. Biasanya gitu nggih? Iya. Masya Allah. Kalau itu diingatkan. Kalau kok berulang-ulang diingatkan masih agak susah, disyukuri alhamdulillah, berarti ini memang jatah pahala untuk saya untuk kemudian menatahnya. Jadi cara pandang orang bertauhid itu gampang, simpel, mengambil jalan kebaikan karena mengingatkan kullu ma'rufin shadaqah,
Saat Anda menyampaikan yang ma'ruf, yang baik itu sedekah. Wa'muru bil khair, dan memerintah pada yang baik itu juga sedekah. Sehingga gampang. Saat kemudian kok suami lupa diingatkan, itu sedekah. Kok kemudian masih lupa lagi, jenengan yang mengerjakan, melakukan kebaikan juga sedekah. Sehingga gampang berislam itu enak sekali. Bon, ladang pahala kata mboten? Kata. Hanya saja sering itu tertutup, tersumbat. Kenapa? Karena emosi. Karena erosi. Apalagi? Karena amarah, emosi, gengsi dan macam-macamnya. Sehingga apa ibu bapak yang terjadi? Yang terjadi menutup jalan kebaikan itu. Sehingga apa? Kita kalah dalam perlombaan. Ini saya sampaikan ke ibu-ibu, kenapa? Karena lagu kita kan tadi jelas sekali. Gimana? Di telapakmu terbentang surga, di tanganmu lah. Gimana kalau kemudian nasib bangsa di tangan kita, sedangkan kita ngurus suami, ngurus rumah saja ramenya nggak karu-karuan. Ngurus rumah belum beres, berantakan nggak karu-karuan, mau ngurus nasib bangsa bagaimana? Maka nasib bangsa itu dimulai dari ibunya mampu mengendalikan rumah tangga. Maka kemudian disebut al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta syabun al-arab. Ibu itu madrasah pertama, sekolah pertama. Kalau sekolahnya baik, maka akan tercipta peradaban yang baik. Maka di rumah ciptakan kondisi lingkungan pendidikan yang baik. Dimulai dari mana? Ibunya. Sampai sini bisa dipahami? Dalam ilmu psikologi, kalau kemudian ibu pagi-pagi marah-marah, ayo genang cepet, ayo genang les. Nah, gitu ke anak misalnya. Maka anak 3 kali lipat stresnya. Maka kalau ada ibu pagi-pagi kok marah-marah, anak berangkat sekolah susah menerima ilmu. Kenapa? Belum siap karena stres. Contoh sederhana gini, ayo dek gek nang cepet, ayo sepatunya gak ditali, gak diikat, gak cepet. Tambah cepet mau tambah lama? Tambah lama karena stres. Maka tidak boleh seorang ibu pagi-pagi itu marah-marah. Dan ada beberapa waktu yang kemudian orang tua khususnya ibu itu tidak boleh marah-marah. Pertama diantaranya adalah saat anak itu bangun, itu tidak boleh marah-marah. Kok bangunkan anak dengan marah-marah? Sudah tidak siap itu memorinya, otaknya sudah nggak siap menerima kebaikan. Sampai sini bisa dipahami ya? Maka pagi jangan marah-marah. Karena apa? Anak 3 kali lipat stresnya. Sehingga berangkat ke sekolah belum langsung siap menerima ilmu, tapi harus kemudian berkompromi terlebih dahulu dengan stresnya tadi. Tapi kalau ibunya pagi marah-marah, terus bapaknya berangkat kerja, maka bapak itu stresnya 5 kali lipat. Ini betulan, bukan saya buat-buat. Kalau tadi anak 3 kali lipat, sekarang bapak 5 kali lipat stresnya. Maka kalau kemudian banyak seorang istri itu gemar marah-marah, maka biasanya kesuksesan rumah tangga itu terhambat. Kenapa? Karena suami saat kerja harus berkompromi dulu dengan mental jiwa emosinya. Nggak langsung siap menyelesaikan permasalahan. Jadi dia belum nyaman, belum tenang. Maka agar suami tenang, maka istri turut membantu. Bagaimana dengan sikap? Maka di dalam Islam nanti ada pelajaran, termasuk di Aisyah itu kan sudah membuat buku, ya, Adabul Mar'ah fil Islam. Nanti bisa dibuka ibu. Bagaimana adab seorang wanita di dalam Islam, termasuk kepada rumah tangga, suami dan sebagainya. Lah ini saya sampaikan kenapa? Karena banyak kita ini berpikir sesuatu yang luar biasa, tetapi tatanan yang paling mendasar belum disiapkan terlebih dahulu. Sampai sini sakit dipahami nggih? Pun paham napa pun bingung? Oke, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi yang disebut dengan Allah itu hakim. Yang kedua, Allah itu apa? Wali. Wali itu pelindung, sandaran, pengayom.
Jadi kalau kemudian kita mempunyai keimanan yang benar, maka Allah itu jadi pelindung, pengayom, wali. Sehingga apa? Kalau kita punya pelindung itu Allah, ya nggak punya rasa takut. Selagi benar akan dikerjakan. Jenengan punya anak jenderal bintang 5. Ya, kira-kira terus kemudian di jalan ada masalah. Jenengan santai napa pede? Santai pede sekali ya, anaknya jenderal bintang 5, apalagi kelima-lima anaknya 5 ya, 5-5-nya jenderal semua, angkatan laut bintang 5, angkatan darat bintang 5, angkatan udara bintang 5, terus kepolisian bintang 5, yang satu bintang 7, kepalanya pusing. Puyer ya, karena pusing lihat, kok bintang semua, akhirnya pusing. Ya, Masya Allah, apa yang terjadi ibu bapak? Saat kemudian ditilang motornya, tenang saja, merasa punya backupan. Lah ini kalau backupannya manusia saja kita merasa, oh hebat, kan gitu nggih. Merasa kemudian punya anak jadi bupati, gubernur, wali kota, menteri, merasa wah gitu. Bayangkan kalau kemudian yang membackup, yang menolong, yang melindungi kita Allah. Yang menciptakan langit dan bumi, gunung yang bergoncang itu atas izin Allah. Laut yang kemudian meluap, tsunami terjadi itu karena izin Allah. Semua atas izin Allah. Lah Allah menjadi backupan kita. Apa kita nggak lebih semangat? Apakah kita nggak lebih berani? Lebih berani. Kenapa? Karena nggak ada madarat yang akan tercipta, tidak ada bahaya yang akan tercipta kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya. Maka semua itu kecil. Ketika bagi orang beriman, orang yang meyakini Allah dan Allah menjadi walinya, maka ia tidak punya kekhawatiran dan kewaswasan dalam hidup. Kok masih khawatir, was-was? Nah, berarti perlu dipertanyakan ini keyakinan terhadap Allah. Kinten-kinten nggak ada pangeran mboten, Bu? Nggak ada pangeran mboten? Punya kita. Lah kenapa kita gelisah? Wong punya Allah kok. Wong saat kemudian jenengan gini, saya tanya Bu, Ibu, di ATM panjenengan wonten arto 500 miliar. Kok kakean itu pripun? Amin gitu awon. Memang susah ibu-ibu ini. Nggak ada uang, bapak-bapak diprotes. Didoakan uang banyak, yuk kakean. Memang ini ras terkuat di bumi ya memang. Luar biasa ini. Saat di ATM punya uang 500 miliar. Jawabnya pripun? Amin. Amin. Nah gitu, langkung saya amin gitu. Kira-kira punya 500 miliar. Terus kemudian, saat kemudian di jalan ibu sama anak-anak beli sesuatu, terus anak minta sesuatu. Lah, kira-kira jenengan sumelang mboten saat anak minta beli barang harganya ternyata 10 juta. Ringan apa berat? Sumelang napa mboten? Was-was mboten? Masya, punya uang kita nggak was-was. Lah saat kemudian nggak ada uang, kita punya Allah, terus keluar punya kebutuhan, kita nggak pegang uang. Sumelang napa was-was? Loh ini bahaya. Padahal kita punya Allah. Maka ibu bapak, jangan sampai kemudian kita ini tergolong dari kategori 6 golongan yang mendapatkan hilangnya pahala amal kita. Salah satu penyebab hilangnya amal pahala kita adalah apa ibu bapak? Penyebabnya karena kita hubbud dunya. Jadi amal perbuatan seseorang itu bisa hilang karena 6 hal. Di antaranya karena hubbud dunya, terlalu cinta dunia. Bukan nggak boleh senang dunia, boleh. Tapi jangan sampai kemudian kalau nggak ada duit terus kemudian was-was sumlang seolah-olah segalanya duit. Walaupun semua itu memang butuh duit, iya. Tetapi tidak boleh sampai kemudian saat tidak ada duit stresnya luar biasa, saat kemudian sholatnya telat tidak stres. Nah, itu aneh itu. Ada yang sholatnya telat terus kemudian kemurungsung bingungi, Bu, Pak, ini saya telat sholat ini, waduh gelisah banget. Ada mboten? Ada.
paling 1 2. Kalau kemudian kita gelisah betul lah itu benar. Kok kemudian nggak gelisah lah, ini dipertanyakan. Ini jangan-jangan hubbud dunya. Maka ibu bapak, yang kedua adalah Allah itu wali. Lah saat menjadikan Allah wali itu mantep. Akhirnya hidup itu semeleh, adem, ayem, tenang, tentrem, madep, normalnya mantep, madang, melek moro tuwa. Masya Allah. Nggak gitu juga. Artinya tenang melihat dunia itu ya biasa saja dunia. Dunia itu ya kita jalani saja. Besok juga berakhir. Kita juga wafat. Menjumpai Allah. Pada saatnya kita akan mengambil apa yang kita lakukan dari perjalanan hidup dunia. Dan yang ketiga ibu bapak, setelah Allah jadi hakim, jadi wali. Yang ketiga itu Allah dijadikan sebagai ghayah. Ghayah itu kenapa? Tujuan hidup. Sehingga jangan sampai warga Aisyah sejati sadarlah akan kewajiban suci membina harkat kaum wanita menjadi tiang utama negara. Kesadaran kita akan Islam itu harus betul-betul. Lah kalau kesadarannya betul berarti kesadaran berislam itu bertujuan tertuju hanya kepada Allah. Jadi setiap langkah kita ini kepada Allah, kepada Allah, kepada Allah. Lah tujuan hidup kita ini Allah. Maka ghayah kita, ghayatuna, ya, tujuan kita ini adalah Allah. Lah kalau tujuannya Allah itu enggak kesasar. Banyak orang ditanya, "Bu, ajenge pundi?" Waduh, enggak tahu. Akhirnya bingung dia. Tapi kalau tujuannya jelas, "Bu, ajenge ten pundi?" Ke Masjid Al Ihsan nih. Musola Aisyah Musola Aisyah. Ya tujuannya ke sini. Ya sampai sini juga. Masya Allah. Kenapa? Karena jelas tujuannya. Lah kalau tujuannya belum jelas, repot. Maka ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, ketiga hal ini menjadi kesimpulan puncak dari orang yang beriman dan bertauhid. Kenapa saya sampaikan itu semua? Karena di dalam Al-Quran nanti bisa dibuka surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Jadi orang yang beriman itu ya, yang diikuti dengan keturunannya, simbahnya iman, anaknya iman, cucunya iman, buyutnya iman, terus canggahnya iman, habis itu udek-udeknya iman, habis itu normalnya ya habis canggah cicit, mantur cicit, udek-udek, mantur udek-udek, mumet, udek-udek kan mumet ya, cucu, cicit, udek-udek, seterusnya, terahnya, baninya ternyata terkenal dengan keimanan. Apa yang terjadi? Al-haqna atau kemudian dibahasakan dalam Al-Quran itu al-haqna bihim dzurriyyatahum biimanin. Maka mereka akan dikumpulkan dengan para cucu-cucunya, keluarga besarnya dengan syarat keimanan. Dikumpulkan di mana? Di surga Allah. Wa ma'alat nabihim min syai', dan tidak akan dikurangi sedikit pun dari kebaikan mereka. Maksudnya apa? Simbahnya ini keimanannya luar biasa. Lah anaknya iman tapi amalnya tidak seperti simbahnya. Amalnya enggak lebih baik daripada simbahnya. Tetap kegeret dengan catatan, dengan syarat iman. Maka iman itu kunci, Bu. Senajan kita ini enggak begitu baik-baik amat, tapi iman enggak boleh dilepaskan. Kenapa? Kalau simbah bapak ibu kita dulu iman dan kita juga iman, sesarengan dikumpulkan di dalam surga. Maka ini kunci. Maka para nabi itu menasihati anaknya gini. Ma ta'buduna min ba'di, hai anakku, apa yang kamu sembah setelah bapak meninggal? Jadi perkara keimanan. Maka kita khawatir kalau anak kita tinggal tidak membawa kalimat la ilaha illallah. Tetapi umumnya banyak orang tua itu khawatir dengan apa? Le, sesuk mergawe apa le? Le, sesuk rumahnya di mana le? Le, besok makan apa le? Maka Allah menegaskan di dalam surat An-Nisa ayat 9, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa
khafu alaihim falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Sekiranya panjenengan kita semua khawatir meninggalkan di belakang kita generasi yang lemah. Kalau panjenengan khawatir meninggalkan anak cucu yang lemah, yang khawatir besok makan apa, minum apa, kerja di mana, nikah sama siapa, rumahnya di mana, bagaimana hidupnya. Kok khawatir karena itu? Kata Allah, falyattaqullah. Jalannya itu harus takwa. Lah takwa ini dimulai dengan keimanan. Karena tidak ada orang takwa tanpa iman. Maka pintu takwa harus dimulai dari pintu keimanan. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Lah berserah diri, jangan sampai tidak berserah diri kepada Allah. Saat kita wafat haruslah muslim, haruslah mukmin. Maka ibu bapak, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatahum biimanin. Orang yang beriman diikuti anak cucunya iman semua. Buyut-buyutnya, cicitnya, canggahnya semua iman semua. Besok dikumpulkan bebarengan di surga Allah Subhanahu wa taala tanpa dikurangi pahala mereka. Lah, kinten-kinten purun kumpul mboten kalian cucu, anak keluarga? Pengen apa pengen? Saestu rumusnya iman. Lah iman niku mboten namung percaya. Laisal imanu bitamanni. Iman itu tidak hanya angan-angan, oh saya percaya Allah, saya yakin Allah. Enggak hanya itu. Tetapi apa? Wasodaqohul amal. Tetapi iman itu harus dibuktikan dengan amal yang benar. Maka Ibu Aisyah harus membuktikan keimananku berbuah apa. Oh berbuah sodaqohul amal. Didik anak dengan cara benar. Oh ngajarin anak Quran, bener. Oh, mengingatkan orang baik. Oh, melarang orang melakukan kemaksiatan. Oh, mengingatkan suami, Mas, ayo pengajian. Oh, mengingatkan saat ngaji nggak boleh ngerumpi. Oh, mengingatkan satu sama lain agar saling mengasihi. Oh, mengingatkan agar tidak saling membenci. Oh, mengingatkan agar tidak gemar menghina orang lain. Jadi, wasodaqohul amal itu harus diterjemahkan. Lah kalau di dalam dunia organisasi maka diterjemahkan dalam gerakan sodaqohul amal, mencerdaskan peradaban, buat lembaga pendidikan TK ABA. Wasodaqohul amal, buat panti asuhan, nolong anak yatim piatu dan seterusnya. Wasodaqohul amal, membuat rumah sakit, mengobati orang. Wasodaqohul amal, memberikan pencerahan gagasan, mencerdaskan, membuat konsep, membuat gagasan. Tidak, justru sebaliknya merongrong, korupsi, menjegal, mengintimidasi, tidak. Maka ciri warga Aisyah dan Muhammadiyah itu keimanannya berbuah wasodaqohul amal. Mesti warga Muhammadiyah itu punya karya. Kalau secara kelembagaannya ada, secara personal pribadi juga punya karya. Mesti. Kalau punya tetangga warga Muhammadiyah itu mesti nyenengke. Kenapa? Karena dia yakin dengan keimanannya berbuah akhlak yang baik. Dengan tetangganya mesti senang berbagi. Kok ada warga Muhammadiyah yang tahu berbagi? Lah itu kurang itu. Kurang Muhammadiyahnya itu. Ciri warga Muhammadiyah itu gemar berbagi. Dan dari dulu ya gen warga Muhammadiyah itu gennya berbagi. Maka amal usaha kita cukup banyak. Karena apa? Mentalitas kita berbagi. Karena ciri orang soleh, orang beriman itu dermawan, ndak pukil, ndak bakhil, ndak pelit. Kan nggih? Karena ada orang itu pelit, bahkan pada dirinya sendiri pelit. Makannya hati-hati banget, makannya nasi kucing terus. Ya, nasi kucing terus. Sesekali kita itu harus dibahagiakan. Membahagiakan diri sendiri itu penting juga. Jangan disiksa terus nasi kucing terus. Akhirnya kucingnya emosi, kucingnya. Jatah saya kok diambil, itu gimana ini? Ya. Jadi sesekali memang harus dibahagiakan. Rawihul qulub fa inna tamillu kama tamilul abdan. Istirahatkanlah hatimu karena kita ini bisa capek seperti capeknya badan jasad kita. Maka kadang-kadang memang capek,
karena kemudian mikir sana, hati kita capek, ya maklumlah biasa, istirahatkan. Lah mengistirahatkannya itu apa? Ya rehlanya jiwa itu dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub, banyak zikir. Kalau rehlanya badan ya leye-leye, ya ke pantai sekedarnya, terus kemudian jalan-jalan, belanja beli apa sewajarnya. Tetapi tidak melanggar ketentuan Allah, asalkan tidak keluar dari koridor ketentuan Allah. Pun sakit difahami? Jadi beraisyah itu enak, bermuhammadiyah itu enak. Berislam itu menggembirakan, sebagaimana hasil dari Muktamar Muhammadiyah di Solo ada yang disebut dengan RIB. Apa itu RIB? Risalah Islam Berkemajuan. Disebut ada 5 hal. Apa yang disebut dengan khosoisul khamsah, 5 karakteristik Islam berkemajuan. Yang pertama apa? Yang pertama adalah mabni alat tauhid, yaitu berpijak pada ketauhidan. Lah iman tadi yang kita bahas tadi. Ini nomor 1. Kalau tauhidnya benar, yang lainnya insya Allah jadi benar. Yang kedua apa? Ar-ruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada panduan Quran dan sunnah. Kembali ke jam apa Al-Quran sunnah? Jam pinter nih selesainya? 5/4. Oh udah selesai berarti. Kita tutup ya. Oke, saya tuntaskan dulu. Yang kedua tadi apa? Ar-ruju ilal Quran was sunnah. Kembali pada sumber utama. Kenapa? Karena ibu bapak pangapunten, Allah itu sudah ngasih bekal Quran dan sunnah. Lah kok kemudian nggak digunakan? Itu namanya kemakin apa? Gaya. Yang tahu pengelolaan diri kita itu tetangga Pak RT atau Allah? Allah. Lah Allah sudah ngasih panduan kok gak dibuka. Nanti yang terjadi adalah fatola alaihimul amadu faqasat qulubuhum. Maka hatinya akan mengeras kalau kemudian kita tidak kembali pada Quran dan sunnah. Yang ketiga apa? Tamniyatul wasatiyah. Yang ketiga itu hidup tengahan, moderat, enggak terlalu ekstrim, enggak terlalu ke kanan, enggak terlalu ke kiri. Wasatiyah. Lumrah, sewajarnya. Kalau kita orang Indonesia ya sudah biasa-biasa saja, nggak usah kemudian terlalu lebay, ya terlalu lebay terus kemudian makannya harus kemudian ke timur-timuran, terus pakaiannya harus ke barat-baratan, sudah normal saja biasa. Yang penting syarat rukunnya terpenuhi apa? Menutup aurat, itu menutup aurat. Jadi jangan pakaian batik ya monggo, pakai kemudian apa? Apalagi ibu kerudung warna pink, oranye, hitam, hijau, kuning silahkan ya. Mau kemudian pakai kaos kaki model Indonesia, pakai karung goni ya silahkan. Yang penting tertutup aurat dan suci. Bon, sampai sini saya dipahami ya. Wasati ya pertengahan, jangan terlalu ekstrim. Orang kalau terlalu ekstrim itu tidak dibenarkan karena agama kita ini dibangun dari ketenangan dan kestabilan. Maka yang keempat apa? Setelah wasatiyah, yang keempat itu ihyaul ijtihad wa tajdid. Lah warga Aisyah dan Muhammadiyah dituntut untuk selalu menghidupkan ijtihad dan tajdid. Maksudnya apa? Ijtihad dan tajdid itu. Ijtihad itu berarti kesungguh-sungguhan. Berarti apa? Diminta untuk serius di dalam bidang ilmu. Wat tajdid, sehingga memberikan solusi pembaharuan karena punya ilmu. Maka sangat wagu dan lucu warga Aisyah Muhammadiyah kok malas ngaji, belajar itu lucu. Karena apa? Ciri Islam berkemajuan itu mesti dengan ilmu. Menghidupkan apa? Ihyaul ijtihad wa tajdid, menghidupkan ijtihad, kesungguhannya harus jalan, wa tajdid, dan kemudian mampu memberikan sumbangsih keterbaruan atau solusi kehidupan. Lah yang terakhir yang kelima yaitu tamniyat, setelah kemudian ihyaul ijtihad wa tajdid adalah rahmatan lil alamin, menebar rahmat ke seluruh alam. Maka kalau ada warga Aisyah bertetangga mesti adem. Ada warga Muhammadiyah mesti nyenengke. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, saya kira itu. Jadi kembali lagi, kita hidup dengan bertauhid. Maka orang bertauhid harus mempunyai 3 cara pandang. Allah jadi hakim,
Allah jadi wali, dan Allah sebagai tujuan hidup kita. Dan ketiga ini adalah dibungkus dengan narasi bingkai iman. Dan siapa yang kemudian beriman tadi, bertauhid tadi, maka ia akan dikumpulkan dengan anak cucu keluarga besarnya di surga Allah. Dengan catatan imannya yang apa? Yang tidak dalam angan-angan saja, tapi imannya yang diwujudkan dengan sodakohul amal, iman yang dibuktikan dengan amalan yang benar. Lah apa amalan yang benar itu? Yang diajarkan syariat, dengan tetangga senyum sapa, dengan kawan menolong, saling berbagi, tidak suka mencaci, menjatuhkan, dan yang lain-lainnya. Begitu nggih? Saya kira itu yang bisa kami sampaikan karena waktunya sudah habis. Ada yang perlu ditanyakan, Ibu? Wonten? Tidak ada? Alhamdulillah. Kalau tidak ada berarti saya kira sudah paham. Kalau tidak paham berarti sudah mumet. Ya. Kalau tidak mumet berarti memang sudah arep-arep pengen Bali, selak kemudian pengen makan snack di rumah. Karena saya lihat dari tadi ibu-ibu itu kalau pengajian tidak ada yang megang snack, cuma minumnya tok. Karena apa? Ingat yang di rumah. Padahal sampai rumah juga dimakan sendiri. Itu bedanya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki dikasih snack langsung dimakan, mensyukuri nikmat Allah. Tapi ibu-ibu lebih tinggi kualitasnya apa? Ingat yang di rumah. Sampai di rumah mensyukuri nikmat dimakan sendiri. Nah, insya Allah nggak di sini nggih. Insya Allah, alhamdulillah. Saya kira itu Ibu Bapak, karena waktunya singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Sehat selalu, semoga dimurahkan rezeki, semoga jadi keluarga sakinah, anak cucu-cucu kita menjadi anak yang soleh solihah, diberikan kelancaran dalam pendidikan, kerja, dalam segala urusan dibimbing oleh Allah sampai pada kehidupan akhirat dengan selamat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.